Salam MNB Lover. Nyai Cikrawasih mengangguk. Lalu dia berpamitan meninggalkan kedua pengawal itu. Tak lama kemudian Nyai Cikrawasih telah hilang di balik tikungan bangunan rumah besar itu. Watu Jaran dan Kebo Singap menarik nafas. Lalu mereka saling pandang. Kita tidak perlu ke kandang mengambil kuda. Kita di sini saja, Adi Watu Jaran. Iya, Kang. Lagi pula tidak ada tugas kita untuk berkeliling. Pengawal yang lain akan berkeliling sendiri. Baiklah, Kakang Kebo Singap. Ya, terus terang, aku juga heran dan berpikir tentang apa yang dikatakan oleh Nyai Cikrawasih. Kakang, apakah benar ada hubungannya kejadian itu dengan yang tadi malam? Ya, entahlah. Bisa ada, bisa juga tidak. Tapi sebaiknya mulai sekarang kita harus hati-hati dan selalu waspada. Aku pun sekarang mulai merasakan bahwa di Mataram ini akan terjadi sesuatu. Sebab aku pernah bermimpi, dan mimpi itu begitu mengerikan. Wah, kalau bicara soal mimpi, aku juga bermimpi beberapa malam yang lalu, Kakang. Apa itu? Aku melihat bahwa ada awan tebal yang menutupi Mataram. Dan rumah ini banjir dengan air mata, Kakang. Mimpi yang aneh. Aku juga bermimpi seperti itu, Adiwatu. Apakah memang akan terjadi sesuatu di sini? Wah, jadi Kakang juga bermimpi yang sama denganku? Iya, kita memiliki mimpi yang sama. Apakah bahwa di sini, di tanah Mataram ini akan terjadi sesuatu? Ya, mungkin saja, Kakang. Tapi apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang perlu kita lakukan. Kita harus mencari tahu dulu kebenaran cerita dari Nyai Cikrawasih. Setelah itu, barulah kita menentukan sikap. Baiklah, Kakang. Aku ikut apa yang Kakang katakan. Lalu sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita bisa bekerja seperti biasa. Tapi kita harus selalu dekat dengan Nyai Cikrawasih. Kita harus melindungi dia. Dia itu orang baik. Baiklah, Kakang. Sementara itu di dalam rumah Raden Panjalu, saat istrinya tersadar, Raden Panjalu ada di sisi istrinya sambil memijit-mijit tangan istrinya yang masih lemah. Kang Mas, kau di mana, Kang Mas? Aku di sini, Ki Ajeng. Aku ada di sisimu. Bukalah matamu. Bukalah, Ki Ajeng. Kakang. Ya. Aku takut, Kakang. Kenapa? Aku cemas sekali. Jangan takut lagi, Ki Ajeng. Hari sudah siang. Lihat sinar matahari itu. Lihatlah, Ki Ajeng. Ayo, bangunlah. Ada kabar gembira untukmu. Apakah aku tertidur, Kakang? Iya. Kau tertidur, Ki Ajeng. Kau terlelap. Kau begitu lelah. Ayo, bangunlah. Kita sarapan dulu. Setelah itu, aku akan membawamu ke kamar putri kita. Ke kamar Sastri. Ke kamar anak kita, Kakang. Ada apa dengan kamar itu? Aku takut. Aku tidak mau ke sana, Kakang. Kenapa? Aku masih dengkur. Aku masih merasakan dengkuran itu, Kakang. Ki Ajeng, tenanglah. Bangunlah, sayang. Ada yang lain di sana. Oh iya, bukankah kau selama ini masih ragu dengan kematian Sastri Tunggadewi?
putri kita itu masih hidup. Bukankah kau masih ingin bukti tentang kematiannya? Iya, Kakang. Aku memang masih ingin membuktikan kematiannya. Di mana kuburnya? Walaupun aku meragukan semuanya, Kakang. Karena putri kita tidak juga kunjung datang. Diajeng, kau benar. Kau benar, sayang. Putri kita memang belum mati. Selama ini dia pergi bersama seorang nenek yang memiliki ilmu sangat tinggi. Seorang tokoh rimba persilatan dari pesisir selatan. Nini Utari Seketi. Iya, aku mengenal orang itu. Kau tahu dari mana itu, Kakang Mas? Siapa yang mengatakan hal itu padamu? Bukankah menurut keterangan dari Tuan Panjalin bahwa anak kita diambil Nyai Balitung, tokoh yang jahat itu, Kang Mas? Itu tidak benar, Diajeng. Anak kita sebenarnya tidak bersama Nyai Balitung. Kalaupun itu benar, pasti ada orang lain yang wajahnya disamarkan oleh Nyai Balitung sehingga menyerupai anak kita. Putri kita belum mati, Diajeng. Benarkah itu, Kakang? Iya. Benarkah apa yang Kakang katakan itu? Benar. Dari mana Kakang tahu? Apakah tadi malam, selagi aku tidur, ada yang datang dan menceritakan semuanya? Tidak ada yang datang menceritakan semuanya, Diajeng. Tapi putri kita yang hilang itu telah kembali. Dia telah datang bersama Nini Utari Seketi. Mereka ada di sini, Kakang. Iya. Di mana anakku itu, Kakang? Di mana mereka? Ada di kamar. Bawa aku pada mereka, Kakang. Aku ingin meyakinkan semuanya. Aku ingin bertemu, Kakang. Ayolah, kita temui mereka, Diajeng. Mereka ada di kamarnya. Mereka kusuruh tidur di sana sejak datang tadi. Kalau begitu, bawa aku ke sana, Kakang. Bawa aku menemuinya, menemui putriku. Raden Panjalu akhirnya membawa Ayu Sekartaji menemui Sastri Tunggadewi di kamarnya. Ketika tiba di depan kamar anaknya, Ayu Sekartaji segera mengetuk pintu. Sastri Tunggadewi, buka pintunya, sayang. Buka, nak. Ini aku, ibumu. Ketika pintu dibuka, di depan Ayu Sekartaji berdiri seorang gadis yang dikenalnya sebagai putrinya. Wajah gadis itu kelihatan lusuh, baru bangun tidur. Lama Ayu Sekartaji terpana, tapi beberapa saat setelah itu, dia menyambar anaknya dan membawanya ke dalam pelukannya. Putriku Sastri Tunggadewi, akhirnya kau datang dan kembali lagi, putriku. Oh, anakku, ibu merindukanmu, sayang. Oh, ibu merindukanmu, nak. Oh, ibunda, aku juga merindukan ibunda. Aku rindu. Oh, ibunda, alangkah bahagianya hatiku.
kedua wanita itu saling pelukan dengan air mata yang membasahi pipi. Nyai Balitung yang menyaksikan hal itu hanya tersenyum. Lalu dia menoleh pada Raden Pancaya. Bawa istrimu masuk kemari dan tutuplah pintunya. Aku tidak mau ada yang melihat semuanya di sini. Aku tak mau kedatangan kami menjadi buah bibir di sini hingga akhirnya sampai ke telinga orang-orang keraton. Iya Nini, baiklah. Ki Ajeng, masuklah. Sastri, bawa ibumu masuk. Aku akan menutup pintu ini. Baiklah Ramanda. Ibunda, ayolah kita bicara di dalam. Kita melepaskan kerinduan di dalam kamar ini. Nanti kalau ada para pengawal yang melihat, mereka akan membicarakan kepulanganku. Biarlah anakku, kenapa mesti takut? Ibu yakin seluruh penghuni rumah ini begitu merindukan dirimu. Mereka pasti suka mengetahui bahwa kau masih hidup, masih segar seperti sekarang ini, nak. Gusti Ayu Sekartaji, bukan aku tidak suka. Aku mendengar mereka semua merindukan Sastri, bukan. Tapi belum saatnya mereka mengetahui kedatangan kami dan berita masih hidupnya Sastri. Karena kalau mereka sekarang tahu berita ini, ya, berita ini akan berkembang dan pada akhirnya akan tiba di Keraton Mataram. Lalu musuh-musuh kami, yaitu orang-orang Mataram, akan datang kemari untuk menangkap kami berdua. Iya, Ibunda. Mereka itu orang-orang yang membenci kami. Kenapa demikian? Orang-orang itu amat mencintai kalian. Mereka selama ini begitu mencemaskan. Dan mereka sedih manakala ada yang mengatakan bahwa kau mati di Merak Jingga. Kau hilang dari rumah pamanmu, dari rumah Paman Pangurang. Itulah Gusti. Sebenarnya kepergian Sastri dari rumah Pangurang memang karena diculik oleh Nyai Balitung. Lalu aku bertemu dengannya. Lantas aku bisa menyelamatkan Sastri dan membawanya pergi. Sejak itulah Nyai Balitung mengatakan pada semua orang bahwa dia telah berhasil membunuh Sastri dan membangkitkan orang lain yang sudah mati. Dan orang itu wajahnya mirip dengan Sastri. Sehingga saat itu kami selalu bersembunyi karena semua orang memusuhi kami. Arwah yang wujudnya sama dengan Sastri itu banyak membunuh orang. Bahkan sampai terakhir aku mendengar mereka bersatu dengan Rakai Mahisa dan memberontak. Dan yang hanya bisa memulihkan kebenaran itu hanyalah Ramanda. Ramanda bisa mengatur semuanya. Ramanda punya kuasa di Mataram. Ramanda dekat dengan Gusti Prabu. Katakanlah pada beliau bahwa sesungguhnya aku tidak bersalah. Kalau begitu, Nyai Balitung itu kurang ajar. Dia telah membuat anakku menderita. Dia telah menyiksa hidup anakku dengan cara itu. Kang Mas Menjalu, tolonglah putri kita. Katakan pada orang-orang Mataram bahwa sesungguhnya anak kita tidak bersalah, bahwa Nyai Balitung telah memfitnahnya. Pergilah sekarang ke keraton, Kang Mas. Tidak perlu tergesa-gesa, Ibunda. Aku tahu Ramanda masih lelah. Ramanda tidak tidur sejak tadi malam. Bersabarlah. Iya, Gusti Ayu Sekartaji. Tak perlu tergesa-gesa. Harus sabar. Yang perlu diberi pengertian adalah orang-orang dalam dulu. Para emban dan para pengawal di rumah ini, agar mereka semua tak buka mulut dan tidak menceritakan semuanya di luar. Kalau semuanya sudah berhasil diatasi, barulah sedikit demi sedikit pada orang-orang dekat di dalam keraton. Aku yakin kalau dilakukan perlahan-lahan, semuanya akan berjalan dengan lancar. Sastri Tunggadewi anakku, Ibu bisa membayangkan tentang penderitaan yang kau alami di luar. Lihatlah sekarang, badanmu begitu kurus dan wajahmu pucat sekali. Kau sepertinya sakit, anakku. Tidak apa-apa, Ibunda. Semuanya memang sudah garisan hidup. Kita tidak bisa menghindarinya. Ya. Benar, Gusti Ayu. Kita tidak bisa menghindari nasib.
Penderitaan memang harus dijalani untuk menemukan kebahagiaan. Sastri menjadi kurus dan pucat karena terlalu banyak memikul kerinduan. Terlalu banyak bersedih dan berduka. Dia selalu mengingat Gusti Ayu dan Raden. Dia tak tentu makan. Ya, memang dalam pengembaraan kami tak pernah bertemu dengan nasi. Kami makan apa saja yang dapat kami makan. Betapa malangnya nasib anakku. Ibu akan memanggil emban, biar mereka menyiapkan semuanya di sini, nak. Biar mereka melayani kalian. Maaf, Gusti Ayu. Sebaiknya jangan dipanggil emban dulu. Mereka jangan tahu dulu kedatangan kami sebelum diberi penjelasan. Dan meminta mereka tutup mulut atas kedatangan kami. Iya, Ibunda. Lagi pula aku begitu rindu dengan Ibunda. Bisakah Ibunda saja yang menyiapkan makananku? Aku ingin Ibunda membawakan kami makanan dan kita makan bersama-sama di sini. Maafkan aku, Gusti dan Raden. Aku terpaksa merepotkan kalian. Maklum, aku amat menyayangi Sastri Tunggadewi. Dia sudah seperti cucuku sendiri. Aku akan mempertaruhkan nyawa tuaku ini untuk membela dirinya. Aku menempuh berbagai bahaya dan rintangan hanya ingin memenuhi permintaannya, yaitu menemui Gusti dan Raden di Mataram ini. Padahal aku bisa saja bertemu dengan orang-orang yang membencinya karena fitnahan dari Nyai Balitung itu. Kami juga sangat mencintainya. Dia adalah putri kami satu-satunya. Baiklah, demi dirinya dan sebagai terima kasih kami kepada Nini, aku akan melaksanakan semuanya. Aku akan menyiapkan makanan sendiri. Kau siapkan makanan, Ki Ajeng. Aku akan mengumpulkan para pengawal dan para emban untuk berkumpul. Aku akan mengatakan pada mereka, aku akan menyuruh mereka tutup mulut. Bunuh saja mereka yang membuka mulut dan menceritakan semuanya ini, Raden Panjalu. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.